Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ermol TV, kebaikan yang terorganisir. Ya, sahabat Ermol TV, ini mengejutkan sekali ya. Ternyata mobil yang ditumpangi Jokowi saat melaporkan 5 tokoh kritis di Indonesia itu telat 2 bulan nggak bayar pajak. Ternyata mobil itu dimiliki oleh sebuah perusahaan yang punyanya adalah putrinya Jokowi, Kahiyang Ayu. Apakah hari ini sudah dibayar pajaknya? Kita lihat ya. Jadi ijazah dibela, pajak dilunasi, negeri ini beres jika ada yang viral. Saat Presiden melaporkan tudingan ijazah palsu ke polisi, yang menarik adalah wartawan dari rmol.id ini mengecek plat nomornya. Dan mobil yang dipakainya ternyata nunggak pajak. Lebih kocak lagi, mobil itu ternyata milik perusahaan anaknya, Kahiyang Ayu, yang katanya sih punya puluhan usaha. Tapi ya itu, pajak doang lupa dibayar. Ya, saksikan analisa kami tentang ironis sebuah negeri yang baru bergerak kalau sudah jadi trending topik. Siap-siap ngakak sambil berpikir, apa kabar negara hukum kita? Jadi sahabat semua, rakyat jelata penggembira dunia maya, hari ini saya ingin angkat topi untuk wartawan RMOL. Dan tentu juga setelah itu untuk netizen. Nah, karena ternyata di negeri plus 62 ini, birokrasi paling efektif bukan karena sistem yang rapi, tapi karena viralnya masalah. Ya, Jokowi datang ke Polda Metro untuk melaporkan orang-orang yang mencemarkan nama baiknya soal ijazah palsu. Tapi bukan itu yang bikin publik tercengang. Bukan itu. Yang bikin tepuk jidat adalah mobil yang ditumpanginya ternyata nunggak pajak. Ya, ternyata mobil itu punya perusahaan, yang perusahaan itu punya sang putri sematawayangnya. Jadi dia sebagai direktur PT Indonesia Berlian Y. Perusahaan yang dengar-dengar sih usahanya segudang. Dari mungkin dari ikan air tawar sampai real estate gitu, dari reparasi motor sampai industri baja batu bara. Mau cari apa sih? Semua ada di situ. Kayak minimarket spiritual, lengkap, tapi nggak kelihatan. Setelah rame-rame di media sosial, jreng.
Tiba-tiba pajaknya lunas, denda dibayar, SNK aktif kembali. Luar biasa ini kinerja Samsat, langsung ngebut kayak kena semangat influencer endorse. Apa moral dari kisah ini? Jadi di negeri ini kalau nggak viral ya nggak bayar. Kalau nggak ribut di medsos ya nggak jalan. Tapi begitu malu sedikit langsung beres. Jadi solusi masalah di negara ini cuma satu. Maluin dulu baru diberesin. Tapi lucunya nih ya, ini punya perusahaan pribadi anak presiden. Jadi luar biasa ya, mari kita tepuk tangan untuk transparansi ini yang baru terwujud kalau rakyat jadi detektif dadakan, wartawan, dan bahkan jadi jaksa dadakan juga. Nah, oke, kita lihat langsung beritanya ya. Seru sekali ini. Mobil nunggak pajak yang ditumpangi Jokowi ternyata milik perusahaan Kahiyang Ayu, putri sematawayangnya Jokowi dan Iriana. Di sini sudah terlihat. Jadi tampaknya wartawan Ermo setelah mengecek plat nomor itu, dia nunggak pajak. Dia cari tahu atas nama siapa perusahaan plat mobil ini. Oh, atas nama PT Berlian. Dicari tahu siapa yang punya PT Berlian. Ini namanya apa? Wartawan investigatif katanya begitu ya. Coba kita zoom ini ya. Nah, ini mobilnya. Nah, ini nama pengurus dan pemegang saham di perusahaan itu. Nanti kita lihat bukti yang lebih lengkapnya. Kahiyang Ayu direktur, punya sahamnya berapa ini? 495 lembar. Dan yang kedua yang jadi komisaris 5 lembar. Itu kayak tempelan doang gitu ya. Nah, oke. Ini kan kronologisnya dulu nih dari awal. Mobil yang dipakai Jokowi, kabar dari rmol.id. Mobil yang dipakai Jokowi melapor ke Polda Metro Jaya ternyata nunggak pajak. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Langsung geser saja judulnya saja. Mobil yang nunggak pajak yang ditumpangi Jokowi ternyata milik perusahaannya Kahiyang Ayu. Aduh, mobil Toyota Kijang Innova yang ditumpangi mantan Presiden Jokowi saat mendatangi Mapolda untuk melaporkan tuduhan ijazah palsu diketahui atas nama PT Indonesia Berlian Yasa Wirya. Ada yang nyebutnya Y-nya aja, ini kepanjangannya Yasa Wirya, yang ternyata merupakan perusahaan milik Kahiyang Ayu, putri sematawayang Jokowi. Boleh dong tepuk tangan dulu. Ya kenapa harus ke yang lain ya? Kalau bisa nggak pakai orang dekat lah. Informasi diperoleh RMOL berdasarkan data administrasi hukum umum atau AHU di Kementerian Hukum. Jadi ini bisa dilacak gitu ya, bisa dicari tahu. Kahiyang Ayu merupakan pemilik saham mayoritas di PT Indonesia Berlian Y dengan kepemilikan 495 lembar senilai 247.500.000. Sisanya 5 lembar saham 2,5 juta adalah milik Mengga Mahaning Nur Wahridya, kerabat Iriana Widodo yang juga ibunya Kahiyang. Nah, beralamat kantor di Wisma MRA lantai 9 Jalan TB Sumatupang nomor 19 Cilandak Jaksel. Ini bergerak dalam 55 daftar kegiatan usaha sesuai klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. 55. Itu semuanya jalan apa 5 doang yang jalan? Belum tahu, sampai ke sana kita. Mulai dari usaha kehutanan, budidaya ikan tawar, reparasi mobil dan motor, konstruksi gedung, industri besi, baja, karet, plastik, farmasi, hingga industri produk dari batu bara. Konon usaha skincare-nya pun ada. Ya udahlah, dimonopoli ya. Kegiatan usaha lainnya adalah perikanan, real estate yang dimiliki sendiri atau sewa real estate atas dan seterusnya ya. Kahiyang Ayu tercatat sebagai pengurus dengan jabatan direktur, beralamat di Jaksel. Adapun yang satunya lagi menjadi komisaris. Ini ya, status masa pajak habis. Aduh, ini berita yang lainnya udah kita bahas. Dan kita lihat dulu nih profilnya nih. Profil
Indonesia Berlian Yasa Wirya. Ini kita dapatkan dari dari sumber yang memberikan dengan format PDF. Indonesia Berlian Yasa Wirya. Berdiri tahun 2020, swasta. Ini ya, tadi sampai 55 klasifikasi usaha itu ya ada di sini. Nah, dibuatnya di mana nih? Di data notarisnya di Bekasi. Nah, ini klasifikasi usahanya. Budidaya ikan air tawar, industri pencetakan umum. Nah, ini nggak habis-habis nih. Ini saya scroll secara cepat saja ya, biar sampai ke ujungnya. Mana? Nah, ini baru ujungnya. Nah, modal dasar tadi ya. Jumlah lembar saham 2000, total 1 miliar. Harga per lembarnya berapa ini? 500.000. Begitu ya. Kahiyang Ayu, direktur. Mengga Mahening Nurwedia. Jadi mungkin dia juga tadi ya rentalin mobil juga mungkin. Atau minjem mobil operasionalnya perusahaan ini. Waduh, viralkan, no viral, no justice. Bravo netizen Indonesia.